Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat hidayahnya dan karunia-Nya pada kita. Salawat dan salam saya panjatkan Allah Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya semua. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya pada saya, menanyakan perihal kelanjutan pelaporan Imam LDI ke Bareskrim. Jadi kenapa kok nggak dilanjut? Kenapa kok malah fokus membuat acara bedah buku MUI. Jadi mungkin sedikit perlu saya jelaskan. Sebetulnya untuk kasus pelaporan Imam Pusat LDI itu tidak kita hentikan dan juga tidak dihentikan polisi. Jadi statusnya masih tetap diterima oleh kepolisian. Hanya saja untuk kita para mantan LDI ini melalui organisasi FPHW, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, ini saat ini lebih fokus untuk membantu, menemani, mendampingi MUI Pusat. Jadi tahun 2024 ini MUI Pusat punya tanggungan, yaitu melakukan pembinaan kepada LDI. Tapi mungkin kita semua tahu LDI ini nggak mau dibina oleh MUI. Fakta di lapangan, LDI membuat membuat framing bahwa buku itu yang membuat adalah mantan LDI, sehingga disebarluaskan ke warga LDI untuk tidak membaca buku itu, karena buku itu di framing adalah buatan mantan LDI, padahal murni buku itu adalah buku buatan MUI Pusat yang melalui komisi pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Terus MUI tidak juga bisa menembus kepada kepengurusan LDI. Nah, karena punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan buku pembinaan ini, akhirnya lewat samping, tidak bisa LDI-nya. MUI punya kewajiban untuk mensosialisasikan buku ini ke ormas-ormas Islam. Maka MUI punya agenda untuk mensosialisasikan buku ini, buku pembinaan LDI ini, ke beberapa daerah, ke beberapa provinsi,
Nah, maka mantan LDI ya melalui FPHW yang dipimpin oleh Pak Fajar Utomo ya dengan pembinanya Pak Komjen Pol Nur Faizi ya, untuk sekjennya Pak Iyu Wahyudi ya, ini punya kepentingan yang sama ya dengan MUI ya, ingin mensosialisasikan ya, kesesatan-kesesatan LDI ya, kepada masyarakat, kepada ormas Islam ya, agar tidak bertambah lagi korban-korban ya, penyesatan pada kelompok berfaham takfiri. Sehingga karena punya komitmen yang sama ya, punya visi yang sama, maka FPHW ya, ini mendampingi, tugasnya adalah mendampingi MUI ya. Dimulailah kemarin di Bandung ya, di Universitas Al-Ghifari. Di situ MUI Pusat bekerja sama dengan Dewan Dakwah dan Universitas Al-Ghifari ya, untuk melakukan bedah buku, membongkar tuntas kesesatan LDI ya, pada tanggal 11 Agustus 2024 ya. Jadi kemarin juga pematerinya ya murni ya dari MUI Pusat, 3 itu dari MUI Pusat ya, kemudian 1 rektor Universitas Al-Ghifari, yaitu Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin SIP MSI. Untuk dari MUI Pusat ya, kemarin yang hadir adalah Ketua Komisi Dakwah, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Namanya hampir mirip dengan bapak saya. Kalau ini Ahmad Zubaidi, bapak saya Zubaidi Umar. Kemudian Associate Profesor Dr. Andes Firdausam MA PhD ya. Beliau sebagai Ketua KPPP MUI Pusat ya. Kemudian Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah MA, beliau adalah Sekretaris KP3 MUI ya. Jadi alhamdulillah acara itu berjalan dengan lancar ya, dan sukses ya. Tidak hanya Dewan Dakwah ya, tapi juga beberapa ormas Islam hadir di sana ya. Kemudian setelah mendengarkan testimoni dari Pak Haji Adi Kurdi ya, beliau sebagai mantan Ketua DPD LDI, kemudian Wakil Imam Daerah, terus juga diperkuat oleh ya Ustadz Mauludin ya, mantan Wakil Imam Pusat ya. Alhamdulillah, jadi semua peserta ya, terbuka wawasannya ya, terbuka tentang kesesatannya LDI. Akhirnya di forum itu ya terdengarlah teriakan-teriakan ya, permohonan-permohonan pada MUI Pusat untuk segera mengeluarkan fatwa sesat. Bila LDI itu besar, Pak, itu sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bukti, jadi saya tahun 2006 mengepung masjid Karanganyar Masjid Agung dengan 9.000 pasukan. Tahun 2021 setelah kami hijrah ini, kemudian kami diundang oleh MUI Solo untuk testimoni, dikepung, Pak, dengan 7.000 pasukan. Jadi dulu saya ngepung, sekarang dikepung. Nah, itu. Sehingga gagal, acaramu itu gagal.
Jadi LDI itu kalau besar sangat berbahaya. Kemudian kemarin tanggal 23 Desember 2023, mantan ketua DPD LDI Malang Kota diundang oleh MUI untuk testimoni, dibubarkan oleh LDI. Ini jadi nun saya Pak, LDI itu kalau besar berbahaya, maka sebelum besar dibubarkan. Nah, saran saya ini sudah jelas Pak, fakta-fakta ini sudah sangat gamblang sekali. Jadi para dusta mereka itu sudah sangat jelas juga gamblang. Lalu alasan apa kita menunda-nunda untuk mengeluarkan fatwa sesat LDI itu? Jadi kami mendorong para masjid-masjid DKM, ormas Islam rasanya juga sepakat, kita semua ya, sepakat untuk segera mengeluarkan fatwa sesat tentang LDI ini dengan bukti-bukti itu. Akankah dari pihak MUI itu tersendiri untuk secepatnya mengeluarkan fatwa bahwa LDI itu sesat? Jadi ini yang kita harapkan ya. Jadi kita mendampingi MUI Pusat untuk mensosialisasikan buku pembinaan LDI ya, kepada ormas-ormas Islam ya. Sehingga ormas Islam tuh terbuka ya. Selama ini mereka banyak termakan oleh kebohongan-kebohongan LDI. Mohon kepada MUI melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas dengan dibarengi atau didukung oleh para mantan-mantan LDI. Sebab kuncinya MUI itu ingin memberantas LDI ada di mantan-mantan itu. Itu kalau MUI sekarang tidak dialog dengan mantan-mantan, sulit untuk menerobosnya ke LDI. Setelah dari Jawa Barat ini, dari Bandung, nah, MUI Pusat insya Allah akan ke beberapa daerah atau provinsi ya. Ini sudah MUI provinsi, beberapa MUI provinsi itu sudah siap ya, sudah siap, menyatakan siap untuk menyelenggarakan bedah buku ini ya. Jadi ini alhamdulillah ya, tugas kita nggak terlalu berat ya, tapi malah menguatkan dulu ya, menguatkan pondasi ya. Kalau di Bareskrim kita seperti single factor ya, tidak ada dukungan ya, kuranglah dukungan dari ormas Islam, karena mereka juga ya wajar belum paham betul ya seluk-beluk LDI seperti apa ya. Tapi insya Allah dengan ini berjalan sukses, karena masa pembinaan ini sampai Desember ya, sampai Desember kita akan membantu MUI Pusat ini insya Allah hanya sampai Desember untuk bedah buku ini ya. Mudah-mudahan setelah Desember ini ya, di pertengahan tahun itu kan ada sidang fatwa ya. Mudah-mudahan fatwa sesat ini segera muncul. Makanya kita terus berkejaran dengan waktu ya, mendampingi MUI Pusat ya. Saat ini kita lebih fokus membangun pondasi dulu ya. Membangun pondasi dulu, menguatkan pondasi. Yang pertama, kita bisa lebih dekat dengan MUI ya. Kemudian kita bisa juga lebih dekat dengan ormas-ormas Islam. Jadi salah satu efek acara kemarin ini benar-benar membuat LDI kelimpungan ya. Jadi sehari setelah pelaksanaan itu ya, MUI Jawa Barat didatangi oleh beberapa orang LDI, beberapa pengurus LDI ya. Jadi dengan kedatangannya pengurus LDI ini bukan malah menciutkan nyalinya MUI Jawa Barat, tapi makin
menyemangatkan ya motivasi MUI Jawa Barat ya untuk apa? Mendorong segera terbitnya fatwa sesat. Ya. Terus kemudian juga kemarin ya saya mendengarkan ada kabar ya, LDI pusat DPP LDI akan bertemu dengan akan mendatangi MUI pusat ya. Tapi setelah kita konfirmasi dengan MUI pusat ya, insya Allah aman, terkendali semuanya ya, jangan khawatir ya. Jadi ini yang kita yang kita sedang bangun. Jadi manfaatnya luar biasa. LDI saat ini jadi kebingungan ya, kocar kacir ya. Tapi memang di bawah nggak terasa ya, tapi di atas ini sudah mulai bergejolak ya. Dan kita insya Allah semakin kuat. Jadi mungkin seperti itu saja informasi tentang pergerakan kita sebagai mantan LDI dalam jihad untuk meluruskan kesesatan LDI ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.